by Gerakan Komitmen 2025 Jemaat Ebenezer Tarus Barat. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi kita akan langsung mendengarkan sambutan sekaligus melonsing NTT Mart by GG Mart yang akan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Disilakan. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi NTT yang hadir pada hari ini dan juga Forkopimda Kabupaten Kupang yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bupati Kupang atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, wakil deputinya ini, terima kasih. Kemudian juga yang saya hormati Kadis Perindak Provinsi NTT, Pak Sony Libing beserta jajaran dan semua panitia yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga pimpinan OPD Kabupaten Kupang yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Sinode Gemit atau yang mewakili, dan juga tentunya tadi Ketua dan seluruh majelis dari Jemaat Ebenezer Tarus bersama para pendeta dan juga jemaat yang hadir pada hari ini. Singkatnya, seluruh hadirin tamu undangan, teman-teman pers yang sudah hadir pada hari ini. Pada kesempatan pertama, kita menyatakan puji syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya pada hari ini kita boleh melaksanakan acara launching NTT Mart, peluncuran NTT Mart kedua setelah yang pertama di Provinsi NTT kita buat di Kota Kupang. Hari ini kita buat peluncuran NTT Mart kedua di Kabupaten Kupang. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Kenapa di Kabupaten Kupang? Karena ini tempat terdekat setelah Kota Kupang. Jadi kami salah kalau kami dari Kota Kupang langsung lompat di tempat lain. Nanti orang bilang, ini susahnya urusan dekat-dekat. Nah, makanya kita bikin di Kabupaten Kupang. Dan saya senang karena hari ini NTT Mart Kota Kupang itu diinisiasi atau digerakkan oleh JETB ini, Jemaat Gereja Ebenezer Tarus Barat, bagian dari GG Mart yang juga sudah di launching pada saat itu menjadi mitranya dari NTT Mart. Jadi ini NTT Mart by GG Mart JETB ya di Tarus ini. Dan tentu pola yang sama demikian bisa dibikin di mana-mana. NTT Mart ini bisa dibuat oleh komunitas gereja, baik yang Kristen Protestan, yang Katolik atau denominasi lain silakan. Kemudian bisa juga dengan masjid, bisa juga dengan kelompok apa saja, sekolah dan sebagainya, itu silakan. Intinya NTT Mart ini rumah besarnya, yang menggerakkan itu siapa silakan, nanti bisa dibuat oleh berbagai kalangan. Dan ini bagian dari kita ingin menuntaskan apa yang menjadi visi misi program dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu salah satu adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas DBI. Jadi di Republik ini juga Presiden ajarkan kita untuk gunakanlah produk dalam negeri. Kalau ada produk yang sama antara produk Indonesia dan produk luar negeri, pakailah produk dalam negeri. Amin? Amin. Nah, itu di tingkat nasional. Dan kalau ada program, ada produk yang sama yang itu bikinan UMKM dengan bikinan bukan UMKM, utamakan yang UMKM dulu. Karena UMKM itu kita urus masyarakat yang memang lagi di level bawah ini, yang urus satu demi satu produknya dengan baik. Berangkat dari ide Bangga Buatan Indonesia, di NTT juga ini saya dan Pak Wagub
kami bikin program namanya Bangga Buatan NTT dengan namanya Gerakan Beli NTT. GBN, Gerakan Beli NTT. Artinya membeli produk-produk NTT. Kalau ada produk yang sama ini buatan NTT dan buatan dari luar NTT, belilah produk-produk NTT dengan kualitas yang sama. Kalau kualitas berbeda, tentu pilihan ada pada Bapak Ibu. Tapi kalau kualitasnya sama, yang mana kita pilih produk NTT. Contoh air mineral ini. Air mineral kan kalau sudah Badan POM bilang dia lolos kan sudah sama. Betul kan tidak, Wati? Itu dibilang orang Badan POM. Ya kalau dong bilang sudah namanya lolos Badan POM berarti sama semua sudah. Nah berarti kita utamakan beli dalam negeri dulu, dalam negeri NTT maksudnya. Atau tadi saya dapat makan tadi jagungnya itu rasa jahe. Coba, siapa sih coba dengan rasa jahe di sini? Ada sih coba? Jagung rasa jahe. Nah ini kalau masuk di pasar Banten, siapa yang bikin itu rasa jahe? Coba siapa yang membuat ini? Angkat tangan. Ada jemaat yang bikin kan? Nah ini mantap ini. Orang kan kopi rasa jahe sudah biasa. Ini jagung rasa jahe. Nah pada sekali waktu itu saya makan, orang taruh dalam kelapa ini adalah kuah. Wah ada juga kuah dalam kelapa ini. Tapi enak. Jadi sekarang ini orang sudah, memang lagu Tabola Bale itu memang dia wajar, dia viral. Karena hidup kita itu Tabola Bale semua ini. Tabola Bale, memang susah, memang ketemu hidup sekarang sudah, ini tadi Pak Pendeta tadi bilang, Tabola Bale semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Gerakan Beli NTT itu harus ada wujudnya. Wujudnya adalah, kami harus mendorong agar produk-produk NTT ini bisa berkembang. Saya sebelum kesini, ini tadi saya dari Sasando. Sasando itu tadi pertemuan seluruh kelompok terkait dengan yang namanya OVOP, One Village, One Product. Jadi kalau di dinas PMD ini, pemberdayaan masyarakat desa itu, Pak Victor Manek, kami suka panggil dia itu One Village, One Manek. OVOP kan? Kalau dia menjadi OVOP, One Victor, One Manek. Nah jadi kami minta dia ini untuk fokus di urusan cukup produksi saja. Jadi tadi itu saya sudah bagi kategori. Kategorinya OVOP itu kategori produksi oleh wilayah, yaitu oleh desa atau oleh kelurahan. Itu namanya OVOP. Jadi setiap desa kelurahan se-NTT ini pasti dia punya nilai, pasti dia punya potensi. Yang selama ini kita tuh jual mentah semua, akhirnya nilai tambah kita tidak dapatkan. Akhirnya dapat itu orang-orang yang datang belanja di sini dong bikin hilirisasi dong, dapat dia punya untung lebih besar dibanding kita sendiri. Produk yang sama itu jagung yang kita jual ini, kalau dia masih jual jagung mentah, sekarang berapa per kilo jagung mentah kita jual? Berapa? 1 kilo? 8.000 ya? 8.000 jagung itu udah kena dengan yang tadi kena jahe-jahe begini, 1 kilo bisa mungkin 100.000 lebih. Beda harga Pak. Beda harga yang sama 1 kilogram itu dengan kalau dia sudah mengalami namanya hilirisasi, sudah mengalami pengolahan. Jadi kalau kategori wilayah, OVOP, One Village, One Product. Satu desa, satu kelurahan, satu produk. Kalau dia bicara soal kategorinya itu soal kedekatan minat, hobi, kedekatan khusus, itu dia kategorinya OCOP. One Community, One Product. Satu komunitas, satu produk. Itu dia bisa ada di kelompok-kelompok komunitas ya. Tadi ada saya lihat ada Cipayung, ada GMKI, ada PMKRI, ada HMI, ada GMI, PMI, mereka kumpul juga. Ada sekolah-sekolah tadi, sekolah itu urusan lain. Ada tadi kelompok minat ini, minat itu, kelompok sepeda, kelompok pemancing, kelompok petani, kelompok peternak, kelompok peminum misalnya. Bisa bikin dia punya juga. Peminum itu bisa peminum santai saja, bukan peminum mabuk. Nah jadi kelompok-kelompok khusus itu namanya OCOP, One Community, One Product. Kalau kategorinya dia sekolah, itu kategorinya OSOP, One School, One Product. Nanti dia akan masuk lagi menjadi One Class, One Product. Tapi kita One School dulu. Satu sekolah, satu produk. Karena biar yang lebih gampang, kita mulai dari SMA, SMK, SLB dulu. Naik ke atas, naiknya ke kampus. Jadi kita punya 3 kategori produksinya nih. Area wilayah itu desa kelurahannya OVOP, area kedekatan, kesukaan, minat bakat seterusnya itu di OCOP, One Community One Product.
Kalau dia sekolah itu kategorinya di OSOP. Nah, 3 jenis ini kita dorong sekaligus agar semua potensi yang ada di NTT ini bisa kita hilirisasi, bisa kita olah. Karena beda harga antara kita jual mentah dengan kita jual sudah diolah. Hasil pengolahan yang tadi Pak Victor mereka bikin ini nanti, dan juga masyarakat semua ya, di mana-mana juga kerjainnya di semua UMKM kita ini, itu dijual nanti di NTT Mart ini. Ada juga sekarang tuh GG Mart dibuat oleh Gemit, itu juga bagus. Nanti Gemit punya kan ada GG Mart, itu salah satu misalnya tanda kutip lah ya, itu anak-anaknya dari NTT Mart nih. Karena NTT Mart kan dia yang di rumah besarnya, tapi rumah-rumah kecilnya boleh ada tuh, ada GG Mart, nanti boleh ada, nanti mungkin polisi mau bikin sendiri silahkan, tentara bikin, boleh. Tapi itu kan nanti mungkin terbatas dia punya jangkauan. Tapi NTT Mart ini menjangkau satu NTT, dan dia akan menjangkau se-Indonesia, dan juga nanti menjangkau sampai pada level diaspora NTT yang ada di berbagai negara dunia. Kenapa kita butuh nanti ada badan POM, kita butuh badan halal, agar produk ini dia bisa masuk di mana-mana. Dan badan halal ini jangan dipikir terlalu sederhana ya. Ini badan halal ini urusan bukan urusan agama, ini urusan uang, ini urusan ekonomi. Cina itu agamanya kan tidak jelas di negara. Dia tidak ada urusan agama di itu negara. Tapi dia adalah produsen produk halal terbesar di dunia ini. Jadi produk halal itu bukan dihasilkan oleh Indonesia sebagai negara Islam terbesar, bukan. Atau oleh Timur Tengah. Produksi terbesar untuk produk halal itu dari Cina. Bayangkan Cina. Kalau urusan doi itu jangan ditanya Pak, dong paling top, paling hebat dong. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kita bikin OFOP, OCOP, OSOP itu selesai, kita masukkan dia di NTT Mart. Yang mau buat yang di level lebih kecil lagi silakan. Gemit punya GG Mart, nanti mungkin tentara bikin apa, polisi bikin apa, dinas ini itu silakan. Kemudian juga mungkin nanti ada dari masjid lah, dari gereja Katolik lah, atau dari misalnya silakan, atau dari pura wihara silakan, atau dari misalnya orang-orang dari Makassar bikin sendiri silakan, dari Padang, dari Jawa silakan, masing-masing bikin depo OFOP-nya, bikin dia punya kecil-kecilnya mart-martnya ini. Tapi ujungnya harus ada NTT Mart ini. NTT Mart ini rumah bersama kita. Amin. Nah kenapa makanya saya bilang sama Pak Tony, launching NTT Mart di mana-mana ini saya berupaya untuk hadir, mau jelasin soal ini agar kita ini masih merasa yakin bahwa yang kita kerjakan ini sudah memenuhi ketentuan dunia dan akhirat. Ketentuan dunia itu yang kita berupaya agar ini bisa dinikmati bersama-sama oleh semua yang bekerja. Akhirat biar kita sama-sama juga saling meneguhkan. Kan ini bikin di gereja toh, jadi pasti didoakan oleh Mam Pendeta tadi, didoakan dengan mantap. Nanti kalau soal-soal lain tadi Pak Pendeta, ini saya juga mau minta kita berkesepakatan nanti di sini. Soal-soal yang lagi terkait dengan tadi urusan-urusan misalnya bangun gereja itu, kalau saya potong dari sini aja udah potong dari keuntungan NTT Mart ini, itu kita bisa diskusi deh. Jadi ada dialihkan memang itu. Jadi ini sama dengan kalau orang bilang dulu, kalau kata bilang les ya, lis atau apa? Ya kata biasa cari-carian pakai apa? Les ya, les ini les. Sekarang tuh saya pakai les lagi, pakai NTT Mart aja. Pokoknya kita bilang beli dari sini, untuk dari sini potong untuk bantu ini. Ya kita bikin model begitu. Itulah spirit gotong royong berangkat dari potensi kita sendiri. Itu spiritnya Bung Karno dulu. Waktu membuat Pancasila itu dasarnya adalah gotong royong. Itu spiritnya Mahatma Gandhi yang memerdekakan India. Itu spirit juga bapak-bapak bangsa di semua negara. Tentu bahwa kita berdiri atas kaki sendiri. Berikutnya terkait dengan NTT Mart ini, tentu hari ini menjadi pembuka untuk kita akan buat nanti di mana-mana, dan semua UMKM, IKM yang ada di semua tempat, saya berharap agar nanti bisa kita konsolidasi dengan baik, agar tidak ada produk dari IKM dan UMKM ini yang merasa tidak punya akses ke NTT Mart. Harus bisa masuk dia. Amin. Harus bisa masuk. Kalau ini sudah kecil misalnya, pikirkan lagi NTT Mart berikut. Tapi kita harus mulai dengan yang ada dulu. Mulai dulu, jatuh bangun pasti, dan yang berpikir sempurna memang ya. Kita mulai ini semua negara juga dulu bangun, republik juga sama juga. Dulu negara ini dibangun juga Soekarno-Hatta tidak berpikir bahwa kita siap atau tidak. Pokoknya merdeka dulu.
dulu. Republik saja dulu urus model begitu, Pak. Pokoknya kita harus lepas dari penjajah Belanda, lepas dari Jepang, merdeka dulu. Kemudian mereka tanggal 17 Agustus jam 10 pagi di bulan puasa waktu itu, bulan Ramadan, Soekarno-Hatta memproklamirkan Indonesia. Dan orang tidak berpikir ini barang udah merdeka dulu pokoknya. Nah sekarang ini kita lagi buat juga satu kemerdekaan baru buat kita di ekonomi NTT. Buat OVOP ini, buat NTT ini karena kita menunjukkan kemerdekaan NTT juga untuk bisa menunjukkan juga kemampuan di bidang ekonomi. Tepuk tangan kita semua dulu nih. Yang tadi Pak Pendeta omong itu bukan cuma di Pak Pendeta, pemerintah juga sama. Pemerintahnya kan juga kurang pede kita ini. Punya potensi, punya uang, punya anggaran, punya kewenangan, punya pasukan, tapi masih ragu-ragu terus. Nah ini harus kita sudah stop, kita jalan dulu. Soal jatuh bangun itu biasa. Tapi saya pastikan bahwa gerakan ini paling lambat 1 tahun ini sudah stabil nih. 1 tahun pasti sudah stabil. Untuk menunjukkan bahwa orang NTT juga punya kontribusi ekonomi nanti buat Republik ini, buat masyarakatnya akan lebih meningkat lagi. Tadi saya ambil contoh tadi jagung ya, tadi 8.000 per kilo ya. Itu kalau kita bikin tadi jagung model jahe begini, satu gerak begitu, itu berapa gram kira? Berapa gram ya? 100 gram ya? Itu jual 5.000 pun laku gitu. Karena enak, karena dia pakai tambah jahe-jahe. Berapa jual? 15.000, coba lihat. 100 gram dengan olah campur sana sini surasa jahe, sudah 15.000. Kalau itu dikali 10, 150.000. Berapa kelebihan dia punya hasil hilirisasi coba? Jual 1 kilo 8.000, 100 gram itu berapa tadi? 15.000. Kali 10, 150.000. Hanya dengan kita sedikit lebih capek saja, kita sudah bisa jual dengan harga berbeda. Inilah kemudian yang membuat NTT ke depan ini saya ajak kita semua untuk membuat ekonomi NTT itu akan lebih dominan diisi oleh tahapan yang akan kita kerjakan ini. Kalau selama ini kan ekonomi NTT itu dengan 3 fase saja. Tanam, panen, jual. Itu ekonomi NTT yang dominan mewarnai seluruh produk NTT. Barang dan jasa itu cuma tanam, panen, jual. Di era saya dan Pak Wagub ini, kami dorong terus agar nanti yang lebih dominan, tentu jual mentah tetap ada, tidak bisa tidak. Tapi yang lebih dominan ke depan ini adalah fasenya itu adalah tanam, panen, olah dulu. Ini kan diolah nih. Diolah dulu biar dia punya rasa berbeda toh. Jadi rasa jahe tadi. Kemudian kemas dulu, baru jual. Itu harga pasti berbeda. Nah itu yang saya dorong ke depan, ekonomi NTT kita dorong ke arah sana, dan memastikan bahwa produksi ini dia punya pasar, minimal pasar yang sudah dipastikan dikawal oleh pemerintah provinsi paling tidak, bersama dengan teman-teman kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota dan juga tentu berbagai pihak lain. Kita buatlah barang ini, NTT Mati. Ini bagian dari memastikan bahwa produksi Bapak Ibu sekalian ada pasarnya. Ada pasarnya. NTT Mati. Kalau orang tanya lagi, bagaimana membelinya? Tenang, PNS kita suruh main depan. PNS main depan. PNS kan dapat duit tiap bulan tuh, jatahnya pasti ada. Nah, PNS kita dorong juga untuk belanja di sini. Nah, tinggal nanti bagaimana Pak Asisten ya, omong sama Pak Bupati. Pak Bupati gara-garanya harus begini juga, gara-gara urusan NTT Mati juga. Jadi biar nanti produksi dari Kabupaten Kupang masuk sini rame-rame, lalu dibeli lagi oleh PNS. PNS Kabupaten Kupang ada berapa, Pak Asisten? 5.000. Atur saja 100.000 masuk NTT Mati seberapa miliar? Kan uang bukan buat provinsi, ini uang juga buat kabupaten masing-masing, buat masyarakat. Kami juga atur hampir 30.000 orang ASN provinsi, 100.000 masukin NTT Mati, beli di situ. Kan beli bisa macam-macam di sini untuk kebutuhan sehari-hari dia. Jadi cuma menggeser dia bicara tempat membeli aja.
Ini sudah bisa bikin NTT Mart, ini satu NTT bisa puluhan miliar sebulan. Nah, cuma pertanyaannya barang ada kosong deh. Nah, ini soal baru lagi. Kalau kami sudah geser cara PNS membeli, ini belum lagi TNI Polri. Saya lapor Dandan sama lapor Kapolda, Pak Dandan Pak Kapolda dorong pasukan beli NTT Mart. Nah, main lagi kita. Belum lagi yang lain-lain. Jadi soal pasar jangan takut. Kalau kami dorong, kami punya tim ini, karena kan itu orang pasti akan belanja tiap bulan, pasti belanja di PNS. Nanti kita arahkan dia belanja di NTT Mart. Jamanya 100.000 saya cukup. Mungkin beli kendaraannya NTT Mart. Dia beli biasa dia taruh di rumah, dia punya kue-kue itu, atau dia punya begini NTT Mart. Apalagi dia beli, mungkin dia punya apa-apa lah di sini ada, nah beli di situ. 100.000 tidak bikin juga dia jatuh miskin. Tidak ASEAN kan juga banyak juga dong. Nah, jadi pasar jelas Pak, itu angkanya miliaran sebulan. Jadi sekarang kembali ke Bapak Ibu sekalian, ini diseriusi, dikembangkan dengan baik sehingga nanti kita bisa membuat masyarakat kita yang memproduksi juga untung, yang belanja juga untung. Nah, itu berarti Pak Pendeta sudah tarik sudah terpuluhan di dalam lain dan sini lain lagi untuk membantu tadi. Jadi kami sekarang bantu boleh lagi karena uang terbatas. Uang pemerintah terbatas, kita masih dari akal toh, dari akal biar nanti kita bisa gerak. Karena kalau begini kan gampang, pasti tiap bulan ada Pak. Saya hitung memang tuh di untuk pembangunan. Saat itu bisa kami sampaikan, dan dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua hadir di sini, saya Melki Lakalena, Gubernur Provinsi NTT, melonsing dengan resmi NTT Mart by JJ Mart JITB di Kabupaten Kupang dengan resmi. Ya, tapi ini bisa kami sampaikan sekali lagi, Tuhan berkati kita semua. Selamat siang, salam. Barat dengan menekan tombol sirine yang ada di depan dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian NTT Mart by GG Mart Jemaat Ebenezer Tarus Barat cintai produk lokal di launching dengan resmi. Terima kasih. Kita ada berapa orang sementara? Ada 2. Ini dari mana? Dari pegawai atau dari? Kalau kami dari dinas, ini yang jaga. Ini dibuka satu hari berapa? Jam berapa ibu buka? Dari jam 8 pagi sampai malam. Malam ya. 6 orang. Dari 3 orang. Ini dia punya barang apa saja ya? Berarti makan, minum. Makan, minum, kemudian kain. Ini garam yang Kabupaten Kupang punya. Ini yang garam yang ini ya? Iya, garam anak timur. Yang dari Pak Stendi dong. Iya. Pak Oscar Stendi dong. Padang. Yang timur ya? Timur. Sama dengan Bandung Sandu. Dan ini madu asli. Ini madu dari mana ya? Madu? Ini mau. Oh, ampoang ya? Nah, madu ampoang ini, madu begini. Ini kalau di Jakarta itu dijual sama salah satu konglomerat namanya Pak Fofo Surya Jatma yang punya SCTV. Harganya mahal minta ampun, dia jual model begini tapi dia suka masih bagus, mahal. Maksudnya di hotel-hotel bintang 6 dan 7. Karena ini madu ampoang dia bilang. Jadi kita punya madu itu dijual di luar mahal minta ampun, kita sudah bapak, kita pemurah meriah. Kalau di kerupuk-kerupuk, swing dan segala macam. Wartawan apa sama apa sih? Dia tebak kasih sama ini. Tahu? Nah ini benar benar. Macam ini dapat satu begini, wartawan ya. Kemudian apa yang bersama? Sudah dapat jagung. Ini asal senang seberapa makan. Ini asal dari mana bikin? Ini dari jemaat juga. Jemaat ya? Oke. Ini asamnya dari zaman saya dulu kecil suka makan model begini juga. Ini asam andalan ini. Berapa miliar ini? Berapa? Pameran nanti itu bisa tahu. Nah, rencana besok malam kita malam IKM. Di sepanjang jalan Etari
Pak 100 pelaku IKN. Pak Penimbukan ya. Pak Wagu bisa dulu. Ya, Pak Wagu kan nanti. Wartawannya boleh ambil 1 juta saya bayar. Wah. Semua mengaku wartawan kalau begini sih Bapak ya. Jadi ini khusus wartawan saya mana-mana. Masa ada berapa orang? Jadi hanya khusus buat wartawan saja, ambil boleh tapi jangan ambil. Kalau ambil baju kan sering saya dapat. Ambil makan minum saya. Ya, betul. Jadi bisa bawa pulang ke rumah toh? Ya, ya. Bawa pulang ke rumah jadi contoh dan bikin jadi berita. Ya. Bosan coba dulu tapi, bosan coba dulu kalau jadi berita kan bagus. Jadi wartawan ambil sampai 1 juta saya bayar. Oke? Sip, mantap. Ente teman. Ayo.